Aduh, Peng Peng. Cuyu itu anak yang sangat penurut. Mana mungkin dia memukulmu? Pasti kamu yang membuatnya marah. Masih saja membelanya? Tunggu sampai dia kembali. Aku akan... Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu. Mama, kamu tidak apa-apa. aku tidak apa-apa. Mama, kamu itu anak haram kecil tahun itu. Benar, ayah. Dialah orangnya. Aku sudah bilang padanya, agar dia kembali dan menikah dengan Tuan Muda Wang, untuk membawa keberuntungan bagi kakek. Dia bukan hanya tidak mendengarkan, dia malah memukulku. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu duluan yang mengganggu Mama memang marah, baru kemudian bergerak memukulmu. Diam. Jiang Suyu, aku menyuruhmu bertunangan dengan Tuan Muda Wang untuk membawa keberuntungan bagi kakek. Kamu malah membawa mereka kembali. Mau membuatku muak, ya? Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku membawa mereka kembali adalah untuk mengobati kakek. Lagi pula, putriku, Putri Jiang Shuyu. Bukan anak haram. Kamu... Astaga. Cuyu, aku juga seorang ibu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi, kita tidak bisa mempermainkan kesehatan, Pak Tua, kan? Tidak perlu kamu mengerti. Siapa sebenarnya yang mempermainkan kesehatan kakek? Membawa keberuntungan? Kamu hanya ingin menikahkanku agar putramu bisa mewarisi perusahaan, kan? Aku tidak. Tidak. Kamu diam. Jiang Suyu, membawa keberuntungan tidaklah masuk akal, tapi itu masih lebih baik daripada kamu memanggil seorang anak untuk mengobati kakek. Jangan samakan tahayul feodal itu dengan Meng Mengku. Meng Mengku itu adalah Master Surgawi Kecil Taoisme, Dokter Ilahi Agung Hutan Aprikot. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Tentu saja, aku pasti bisa menyembuhkan kakek buyut. Kau diam. Kalian berdua penipu. Pergi dari keluarga Jiang. Dasar orang tua, kau bilang siapa penipu? Benar, kalau bukan karena ibuku, aku tidak akan membantu kalian orang jahat ini. Kau berani melawan. Ini orang yang kau undang untuk mengobati kakek? Aduh. Cuyu, dengarkanlah. Soal mencari keberuntungan. Sebaiknya kita sekeluarga. Pulang dan bicarakan. Aduh, jangan membuat ayahmu marah. Siapa yang sekeluarga denganmu? Jangan berpura-pura baik di sini. Meng Meng, kita temui kakek. Tunggu. Jiang Shuyu, kau benar-benar berniat membawa satpam bau ini dan anak haram kecil ini untuk mengobati kakek? Jika sesuatu terjadi pada kakek, bisakah kau bertanggung jawab? Kakek sangat menyayangimu. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada kakek? Apa yang harus kita lakukan? Sudah, seolah-olah kalian sangat peduli pada kakek. Menjijikkan. Kau. Pergi. Meng Meng, bisakah kau selamatkan kakekku? Memang ada, tidak ada hal yang aneh. Buka. Mama, kakek buyut terkena energi jahat dari Leontin Giok di dadanya. Jiwanya menyebar. Itulah mengapa ia tidak sadarkan diri. Leontin Giok itu? Leontin Giok itu. Bagaimana anak kurang ajar ini bisa tahu? Mungkinkah? Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Leontin Giok itu saya minta untuk menjaga keselamatan kakek. Apakah saya bicara omong kosong atau tidak? Sebentar lagi akan ketahuan. Mama, lepaskan dulu Leontin Giok itu. Jiang Shuyu, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Tentu saja saya menyelamatkan kakek. Kamu benar-benar berniat mempercayai perkataan anak kurang ajar ini, ya? Saya tidak percaya padanya, lalu saya harus percaya padamu? Kau? Cuyu, saya tahu kamu punya masalah dengan saya. Kamu boleh menuduh dan memfitnah saya. Kakek sangat baik padamu. Kamu tidak boleh melihat kakek dalam keadaan begini dan mengabaikannya. Jiang Suyu, bibi liumu sudah merendahkan diri seperti itu? Apa kamu masih akan terus keras kepala? Jika kamu berani membentak Mama lagi, aku akan meninggimu sampai mati kakek tua. Kau... Cukup, saya sudah bilang, saya yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Bagus, jika kakek tidak bangun, maka serahkan hak waris itu padaku. Kakek? 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 Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semua karena kamu mempercayai perkataan anak kurang ajar ini, sehingga kakek celaka. Aku beritahu kamu, kamu tidak pantas menjadi pewaris. Apa hakmu untuk menguasai perusahaan ini? Paman jahat, aku melakukan ini untuk menyelamatkan kakek buyut. Aduh, kakek mengandalkan giok itu untuk tetap bertahan hidup. Sekarang bagaimana ini? Ya ampun. Kau nenek sihir tua. Bahkan jika kau mati, kakek buyut tidak akan mati. Mama, aku
Aku sudah bilang tadi, jiwa kakek buyut tercerai berai, aku masih harus membantunya mendapatkan jiwanya kembali. Jiwa, bagaimana cara mencarinya? Meng Meng, berterus teranglah pada ayahmu. Apakah kamu benar-benar mengacau? Hei, jika kamu mengacau, ayahmu akan kabur sekarang juga. Tenang saja, kamu ini anak kecil, dia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa padamu. Ya? Ayah, lihat saja nanti. Tentu saja pergi mencari Didi Food. Tuan Sinabadi, Tuan Rohyun keluar. Guru leluhur lindungi aku ke 9 jurang. Aduh, Divu yang baru dibangun ini sungguh nyaman. Hahaha. Yanwang tua bangka, siapa yang memberimu keberanian? Berani mengambil jiwa kakek buyutku. Siapa yang berani membuat keributan di Divu? Memangnya kau siapa? Berani menghalangiku? Ini siapa yang tidak punya otak? Siapa yang memanggil bibi muda ini kemari? Apa katamu? Aduh, sian-sian. Tenanglah. Salah paham. Apa aku salah menyalahkanmu? Tidak. Kalau memang tidak, cepat kembalikan roh kakek buyutku. Sekarang, kalau tidak, aku akan menghancurkan aula raja nerakamu. Raja Neraka. Jiang, hai. Jelas-jelas sudah habis umurnya. Gadis kecil itu tidak ada apa-apanya. Kenapa Anda? Kau tahu apa? Bibi muda itu adalah pewaris langsung dari gerbang Tao. Di belakangnya ada para dewa dan Buddha di seluruh langit. Kalau yang muda dipukul, yang tua akan datang. Apa aku berani menghadapinya? Aku juga sudah gila. Sampai-sampai percaya kata-kata seorang anak kecil. Jiang Shuyu, sampai kapan kau mau mereka membodohimu? Cepat serahkan grup itu padaku. Mama, aku sudah menyuruh Yanwang mengembalikan roh kakek buyut. Sebentar lagi kakek buyut akan sadar. Meng Meng, Mengeng, Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng, bagaimana? Tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Papa. Hanya tenagaku terkuras banyak, agak lemas. Yanwang, kau masih saja bertingkah misterius di sini. Apa kau pikir keluarga Jiang semudah itu dibodohi? Sebaiknya kalian berdoa agar kakek baik-baik saja. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Kalian juga sebaiknya berdoa agar Meng Meng baik-baik saja. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang kalian. Ayah, jangan marah. Mingmeng benar-benar tidak apa-apa. Hanya saja beberapa hari ini tidak bisa menggunakan kemampuan metafisika. Itu akibat kau memaksakan diri. Direktur Jiang, ini bisa dibilang kecelakaan kerja bagi Meng Meng. Harus ada bayaran tambahan. Kau mencelakakan kakekku, dan kau masih meminta uang? Apa kau pikir aku tidak akan mengambil nyawamu? Siapa bilang aku sudah meninggal? kakek, Ayah, Anda belum mati? Aku belum mati. Apa kau tidak senang ya? Tidak. Mama, aku bilang aku bisa menyelamatkan kakek buyut kan? terima kasih, Meng Meng. Kau memanggilku apa? Kakek buyut loh. Anda kakeknya Mama. Aku tidak salah memanggil kok. Mirip. Seperti Shuyu saat kecil. Sungguh sangat mirip ya, hahaha. Sini. Datang ke sini, ke kakek buyut. Ayah, Anda kan baru pulih. Anda perlu istirahat. Kau diam. Jangan ganggu cucu dan cicitku mengobrol. Kakek, lihatlah Anda. Kalian semua keluar dari sini. Tidak kusangka anak haram itu ternyata bisa menyadarkan kakekmu. Mungkinkah? Ayah, mana mungkin anak kecil itu punya kemampuan seperti itu? Pasti jimat giok yang ibu mintakan itu yang berhasil. Dia itu hanya kebetulan saja. Benar juga. Bagaimanapun juga, kakek sudah sadar. Itu hal yang baik. Aku harus segera bersiap-siap untuk perayaan ulang tahun kakek yang ke-70. Pergilah. Kenapa Meng Meng bisa begitu akrab dengan orang tua ini? Tandanya anakku masih ada. Pasti seusia dengan Meng Meng. Direktur Jiang, Anda tenang saja. Kami ini menjunjung tinggi profesionalisme.
Selama Anda merahasiakan apa yang baru saja Meng Meng, uang untuk menyelamatkan kakek, berikan kepada kami. Kami akan segera pergi. Tidak akan mengganggu lagi. Kamu sangat kekurangan uang. Ah, Direktur Jiang, Anda tidak tahu. Seperti kata pepatah lama, dia seperti remaja yang menghabiskan harta ayahnya. Meng Meng ini sama sekali tidak kalah dengan anak laki-laki remaja itu. Loh, saya ini hanya seorang satpam miskin. Penghasilan sebulan hanya segitu. Semuanya habis untuk dia makan. Kalau begitu, mari kita menikah. Bukan? Aku bilang ya, aku menjaga kehormatanku. Siapa yang menginginkanmu? Aku baru saja salah bicara, yang kumaksud, kamu menikah denganku, dan aku akan membayarmu gaji. Kakekku baru saja sadar, aku perlu menjamin keselamatannya. Tidak bisa. Aku harus membawa Meng Meng mencari ibu kandungnya, benar? Berikan uang yang tadi itu pada kami. Gaji bulanan 200 juta rupiah. Berapa? 200 juta rupiah. Anak ini, Meng Meng, untuk makan dan minum selama sebulan, aku menghabiskan ribuan. Jika keluarga Jiang menanggung semuanya seperti ini, keuntungan bersih sebulan. Jika kamu menginginkan itu, maka Meng Meng dia. 1 miliar rupiah. Jika kurang dari setahun, dihitung setahun penuh. Direktur Jiang, mulai sekarang, Meng Meng adalah putri kandungmu. Anda bisa melakukan apapun padanya. Ah, sekalian tanya Tuan, apakah Anda ingin gaya om-om dewasa, atau ingin gaya anak muda polos? Aku, suamimu. Transfer uangnya. Ambil ini. Pergi beli beberapa pakaian yang layak. Besok temani aku menghadiri pesta kakek. Nanti Tuan Muda Wang juga akan ada di sana. Kamu jangan sampai ketahuan sandiwaranya. Tenang saja. Kalau begitu aku pergi dulu, Ming Man. Kenapa aku merasa punggungnya? Sangat tidak asing ya? Ayah, ibu menyuruhmu membeli setelan jas. Kenapa malah menyewa? Apa yang kamu tahu? Ini uang hasil penjualan diriku. Tentu saja aku harus berhemat, bukan? Anak kecil ini tidak tahu bagaimana mengurus rumah. Kenapa aku punya ayah yang begitu perhitungan? Ayah, aku lapar lagi. Begini saja, Meng Meng. Kamu masuk dulu dan makan sesuatu. Ayah selesai menelepon, baru masuk menemanimu. Ya? Baiklah, kamu harus cepat ya. Sudah selesai. Pergilah. Kakak, aku mau 2 paha ayam. Putri siapa ini? Lucu sekali. Benar, seperti boneka porselen. Jadi ini anak haram itu. Tenang saja, Tuan Muda Wang. Lihat bagaimana aku mendidiknya. Sudah ada kabar? Bang Feng, sudah ditemukan. Orang itu ada di Jinghai. Sepertinya nona muda dari keluarga kaya. Pihakku sudah mengerahkan segala upaya untuk mencarinya. Oke. Paling tidak sudah ada petunjuk. Terima kasih. Bang Feng, apa yang Anda katakan? Dulu kalau bukan karena Anda... Aduh, sudahlah. Aku ada urusan. Ya, kututup ya. Jika aku memberitahukan berita ini kepada Meng Meng, dia pasti senang sekali. Kau, jangan mendekat. Tadi aku sudah memintamu melepaskan Meng Meng. Kau tidak dengar ya? Aduh, Peng Peng. aku tanya kau dengar atau tidak? Hah? Dengar. Kakiku sakit. Aduh. Akan kukatakan padamu, jika kau mengganggu Meng Meng, aku akan melumpuhkanmu. Akan kulihat apakah kau berani lagi nanti. Meng Meng. Tadi dia masih di sini. Gag. Ayah, aku di sini. Aku di depan susah payah bertarung untukmu. Hah? Kau malah di belakang sini makan enak dengan lahap. Kau sungguh tidak tahu diri. Ayah, bukankah aku hanya ingin meringankan bebanmu? Aku ingin cepat memulihkan kekuatanku. Jangan marah. Hah? Kekuatanmu sudah pulih? Tentu saja, selama ada makanan yang cukup, dimanapun, siapa yang berani melawan Meng Meng? Baik, masalah selanjutnya, selesaikan sendiri ya. Siap, Ayah. Anda istirahat saja. Mau apa?
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hehehe. Paman nakal, Mang akan mentraktirmu makan paha ayam. Tuan Mudawang, tolong aku. Anak kecil, lepaskan dia. Kamu adalah orang yang disebut oleh paman jahat itu, yang ingin menggertak ibu. Anak liar, biar ku beritahu. Kalau Tuan Mudawang bisa menikahi Jiang Shuyu, itu adalah keberuntungannya. Apa urusannya denganmu? Tuan Mudawang, dialah orangnya, mengandalkan dirinya, yang tahu sedikit sihir, dia berulang kali menggagalkan rencanamu yang bagus. Bahkan anak gadis kecil yang masih belum dewasa pun tidak bisa kau urus. Enya. Urus dia. Gerbang misteri menjulang tinggi, semua hukum tampak jelas. Dewa pengembara siang, dengarkan perintahku. Semua dewa bingung. Dewa penjelajah siang, dengarkan perintahku. Kendalikan dia. Kenapa kalian bengong? Serang. Ada apa ini? Kalian mau berontak? Hah? Aduh. Aku yang salah. Kenapa ribut sekali? Mama, Aku juga tidak tahu. Aku baru saja membawa Meng Meng masuk, lalu melihat pengawal sedang memukuli anjing. Memukuli anjing? benar. Lepaskan. Aduh, bos. Anda siapa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu semua karena cucu kesayanganmu untuk menghindari pernikahan dengan Tuan Mudawang, menyuruh anak haram ini dan selingkuhannya membuat keributan di pesta ulang tahunmu. Aku? Ya Wang Teng? Dasar orang tua, jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kuhajar kau sampai mati. Memukuli Peng-Peng sampai seperti ini. Masih dibilang omong kosong? Dia yang menggangguku. Rasakan. Meng, kamu baik-baik saja? Mama, aku baik-baik saja. Ada ayah di sini. Kau pria dewasa mengganggu anak kecil, kau tidak malu? Jika terjadi apa-apa pada Meng Meng, aku tidak akan membiarkan kalian. Tunggu dulu. Lalu bagaimana denganku? Apa tidak ada yang peduli? Aku dipukul sampai seperti ini oleh anak haram ini, menggunakan sihir. Aku akan lihat hari ini bagaimana kamu akan membela anak haram ini, dan juga selingkuhan ini. Hei, kau kepala babi. Maksudku, bapak ini. Pertama, aku dan Shuyu adalah pasangan sah yang telah menikah. Jadi, aku bukan pezina, dan Meng Meng juga bukan anak haram. Kedua, orang yang baru saja memukulmu adalah pengawal yang kau bawa. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku dan aku loh. Semua orang juga lihat, kan? Memang benar begitu. Baik. Jiang Shuyu, aku akan ingat dendam ini. Ayo kita lihat saja nanti. Bukan? Aduh, Meng Meng, kamu ajak ayah ke sini mau apa? Tidur dong. Sudah berapa lama kamu tidak tidur dengan ibu? Bukan, itu. Meng Meng, begini. Ini, ayah rasa ranjang ini. Terlalu kecil, jadi, ayah putuskan untuk tidur di kamar tamu. Hahaha. Masih mau kabur? Jampi boneka. Tahan. Meng Meng, kamu gila ya? Kamu berani melakukan ini pada ayahmu? Aku, Meng Meng, aduh. Masih mau mengkhianati ibu? Kembali kamu. Meng, ibu mau minum sebentar. Ibu juga jangan coba-coba lari. Meng, Keluarga harus berkumpul bersama. Matikan lampu, tidur. Jadi, ini guruku yang kalian bilang itu? Jangan-jangan dia penipu, ya? Tuan Mudawang, hati-hati bicara. Guruku adalah orang sakti. Tidak masalah, orang awam tidak mengerti tentang kami. Tuan Mudawang, aku akan tunjukkan padamu keahlianku. Angin berhembus. Semua roh jahat berkumpul, bangkit. Bagus. Tapi, guru, orang itu ada anak kecil di sampingnya. Sepertinya dia juga mengerti ilmu sihir. Saya tidak tahu apakah Anda. Hanya anak kecil biasa,
Hanya mempelajari sedikit dasarnya saja, tidak perlu khawatir. Hebat sekali. Jiang Shuyu, akan kubuat kamu merangkak naik keranjangku. Guru, ini adalah horoskop tanggal lahir orang itu. Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. 5 organ persembahan untuk 5 elemen. Membalik yin dan yang, roh jahat pun keluar. Pergi. Bagaimana, Guru? Berhasil. Orang itu kini sudah dirasuki roh jahat. Nasib hidup matinya ada di tanganmu. Guru, kali ini tidak akan ada masalah lagi kan? Roh jahat tidak berbentuk dan tidak berwujud, kecuali ada ahli metafisika yang menggunakan giok kualitas terbaik sebagai perantara, baru bisa melepaskannya. Kalau kalian masih belum tenang, kalian bisa membeli semua giok mewah di Jinghai. Dengan begitu, meskipun anak kecil itu mengerti beberapa metode metafisika, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayah bangun. Jangan berisik pagi-pagi begini. Ah, ayah tidur sebentar lagi. Tidur sebentar. Ibu bangun. Ibu. Meng Meng, ada apa sebenarnya dengan ibumu? Ibu dirasuki energi jahat. Dia hampir meninggal. Apa? Energi jahat? Apa dia bisa diselamatkan? Bisa. Kakek buyut, tolong carikan saya beberapa batu giok terbaik. Baik, biar saya yang urus. Halo, Ketua Gu, saya Jiang Hai. Sekarang segera kirimkan semua batu giok terbaik di rumahmu kepadaku. Bisa tidak? Apa maksudmu sudah dikosongkan? Ada apa, kakek buyut? Batu giok terbaik di pasaran. Sudah disapu bersih orang. Sepertinya pihak sana tahu. Kita membutuhkan batu giok. Lalu harus bagaimana? Ada satu cara. Lelang batu giok kuno. Hari ini kebetulan adalah lelang tahunan. Selamat Tuan Muda Wang, dan selamat Tuan Muda Wang. Anda pasti akan segera mendapatkan kakak saya. Tentu saja, seluruh Jinghai, tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh Wang Teng. Hei Meng Meng, itu, bagaimana kalau kamu tunggu di sini dulu? Ayah akan kembali mencari uang pada kakek. Ayah, bukannya aku menyalahkanmu. Ibu sudah sakit parah seperti ini, kamu masih perhitungan sekali. Tidak heran ibu meninggalkanmu saat itu. Aduh, dia juga bukan ibumu. Baiklah, saya beritahu kamu ya. Saya akan berusaha keras untuk membantumu sekali lagi. Tetapi aku jelaskan padamu, di saku ayah, benar-benar sudah tidak banyak uang lagi. Ditambah uang hasil jerih payahku, totalnya hanya 12 miliar rupiah lebih. Soal uang, biar aku yang urus. Bukan begitu? Aduh. Anak haram kecil. Kita bertemu lagi. Kaulah yang mencelakakan ibuku. Hei, jangan bicara omong kosong. Masih mau mengelak? Ada aura kutukan jahat di tubuhmu. Lelang kali ini akan segera dimulai. Mohon kepada para tamu untuk segera menempati tempat duduk. Tunggu aku sudah menyelamatkan ibu, baru kembali membereskannya. Masih mau memukulku? Ayo, lakukan. Oh benar, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Di seluruh kota Jinghai, semua giok kelas atas, semua aku beli. Kau. Lalu, semua giok dalam pelelangan kali ini, sudah kupesan semua. Wang Teng, kau mencari masalah. Aku tidak tahu aku akan mati atau tidak. Tapi jika kalian tidak mendapatkan gioknya, Jiang Shuyu akan tamat. Meng Meng, tunggu sebentar. Ayah akan mencari uang sekarang juga. Apa? Kau mencari uang? Kau pasti tidak mau mengeluarkan uang dan ingin melarikan diri lagi kan? Aduh, kenapa kau berpikir begitu tentang ayahmu? Hah? Meskipun ayahmu sedikit pelit, tapi ayahmu juga ingin menjaga muka. Dong, bajingan ini benar-benar meremehkanku. Masalah uang biar aku yang selesaikan. Nanti kau hanya perlu menawar harga melawan orang jahat itu. Kau tidak akan menjualku lagi, kan? Mana mungkin. Aku tidak akan menjualmu meskipun menjual orang lain. Tenang saja. Aku benar-benar tidak akan menggunakan 1 sen pun uangmu sekarang. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Ayah, oh ayah. Aku bilang tidak akan menggunakan uangmu yang sekarang. Bukan berarti aku tidak akan menggunakan uangmu yang akan datang. Hihihi.
Ayah, Liontin Giok Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Nanti bagaimanapun, ayah harus memenangkannya di pelelangan ini. Baiklah, bagus kalau sudah punya tujuan. Anak bajingan ini. Berlagak sok hanya karena punya sedikit uang. Lihat saja bagaimana aku akan menjebaknya nanti. Pelelangan hari ini resmi dimulai. Para hadirin sekalian, silakan lihat. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah gelang giok multi harta dinasti Jin Timur. Harga awal 12 miliar rupiah. Dengan kenaikan penawaran minimal 200 juta rupiah. Tuan Muda Wang, bukankah kau bilang hari ini mau memborong semua giok? Memang kenapa? Apa jangan-jangan kau, petugas keamanan rendahan ini, ingin bersaing denganku? Hehe, tidak sampai merebut, tapi hari ini, kau berlagak terlalu sombong. Aku hanya ingin menjebakmu sekali saja. 16 miliar rupiah. 16 miliar rupiah sudah mau menjebakku? Kau mungkin tidak tahu kekuatan Tuan Muda Ibu Kota. Hari ini aku akan membuatmu terbelalak. 40 miliar rupiah. 60 miliar rupiah. 80 miliar rupiah. 80 miliar rupiah satu kali. Hanya menambah sedikit uang, ingin 80 merebut miliar giok rupiah dariku. dua kali. Jangan terburu-buru, permainan sesungguhnya baru akan dimulai. 80 miliar rupiah 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Muda Wang karena telah memenangkan gelang ini. Ini giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Jika kau ingin menyelamatkannya, kirim saja dia ke ranjangku. Aku akan mengirim ibumu ke ranjangmu. Mau tidak? Beraninya kau memukulku. Kau tidak ingin menyelamatkan Jiang Shuyu, ya? Istriku, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Tidak perlu kau banyak omong di sini. Bagus, bagus, bagus. Aku lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Saya tidak hanya akan menghancurkan guci giok ini, tetapi setiap guci giok yang dibeli selanjutnya akan saya hancurkan juga. Para hadirin, silakan lihat, barang kedua pada pelelangan kali ini, guci giok bunga dan burung dinasti Song Utara, harga awal 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah. Wah, Tuan Muda Wang, bukankah Anda Tuan Muda nomor 1 di Jingcheng? Kenapa mulainya dari harga dasar? Saya tawar 60 miliar rupiah. 120 miliar rupiah. 140 miliar rupiah. 160 miliar rupiah. Ayo, lanjutkan. Tuan Wang menawar 160 miliar rupiah, adakah yang mau menambah lagi? Menambah apa? Guci rombeng itu? Tidak bernilai bahkan 100 miliar rupiah. Aduh, kalau begitu, biarkan saja orang bodoh yang kebanyakan uang ini mengambilnya. Kau. Guci giok ini jelas tidak bernilai 80 miliar rupiah. Tuan Muda Wang benar-benar ditipu. Memangnya urusanmu apa? Saya punya banyak uang. Kenapa tidak segera jatuhkan palu? Selamat kepada Tuan Muda Wang, membeli guci giok ini seharga 160 miliar rupiah. Ini adalah guci giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Tuan Muda Wang memang dermawan. Astaga, guci giok bernilai hampir 200 miliar rupiah. Dihancurkan begitu saja ya? Hanya 200 miliar rupiah. Saya punya banyak uang. Lanjutkan. Barang berikutnya, 300 miliar rupiah. barang berikutnya, 600 miliar rupiah. Liontin Giok Maitreya dinasti Tang ini memiliki silsilah yang jelas dan pernah dikenakan oleh Ratu Zetian. Harga awalnya adalah 1 triliun rupiah. Dasar satpam bau. Coba teriak lagi. Tunggu bodoh dan banyak uang. Ayah, Liontin Giok Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Nanti apapun yang terjadi, ayah harus membelinya. Baik, 1 triliun rupiah. Tuan Muda Wang ditipu oleh anak ini, sudah miliaran rupiah kerugiannya. Mungkinkah dia, orang bayaran yang diundang oleh rumah lelang? Suka menipu aku ya? Akan kubiarkan kau menipu. Jiang Peng, katakan, mampukah dia mengeluarkan 1 triliun rupiah? Tuan Muda Wang, keluarga Jiang kami tidak sekaya keluarga Wang kalian. Meskipun kakek bingung dan memberikan dukungan penuh, mungkin dalam waktu singkat dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Belum cukup. Aku harus memanaskan suasana lagi. 1,2 triliun rupiah. 1,4 triliun rupiah. Tidak mau. Kau tidak menawar lagi? Bukankah kau bangsawan nomor 1 di Jingcheng? Bukankah kau ingin memborong semua barang giok hari ini? Kenapa kau tidak menawar lagi? Kau pikir aku tidak tahu? Dasar satpam bau, kau sengaja menaikkan harga untuk menipu aku? Aku sudah tahu. Kau sudah menipu aku berkali-kali. Aku menipumu sekali. Kau akan membusuk di penjara. Kalau begitu, Meng Meng, bayar. Ayah, akan segera kembali. Cuan Sin tak menua, roh keluar dari raga.
leluhur melindungiku menuju 9 langit. Dewa kekayaan, cepat bantu aku. Bibi muda, ada perintah apa dari Anda? Apakah Anda ingin aku pergi menghajar Yanwang? Atau mencuri tunggangannya? Bukan keduanya. Kalau aku mau melakukan hal-hal itu, tentu aku akan mencari Hoge dan teman-temannya. Untuk apa mencari kakek tua sepertimu? Aku hanya mau meminta uang ayahku di muka. Bibi muda, Anda benar-benar ingin menyusahkan ayahanda. Apa maksud ucapanmu itu? Tenang, tenang, tenang. Bibi muda, bukan aku tidak mau membantu Anda. Hanya saja ini melanggar aturan. Melanggar? Melanggar aturan apa? Aku tanya padamu, apakah uang ayahku bukan uangku? Iya. Kalau begitu beres kan? Aku menggunakan uang ayahku untuk urusannya. Siapa yang berani berkomentar? Apakah Anda... Tidak. Hanya saja. Oh, baik. Anda tidak mau membantuku ya. Kulihat pohon uang Anda tumbuh dengan sangat baik. Hari ini aku akan merampok kekayaan untuk membantu yang miskin. Aku akan bantu. Bantuan untuk bibi muda Meng Meng. Meskipun harus dihantam petir 5 kali, aku tetap harus membantu. Nah, baru seperti ini. Pernah melihat anak yang merepotkan ayahnya, tapi belum pernah yang sampah merepotkan seperti ini. Bapak ini menawar 700 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Tuan Muda Wang, Anda benar-benar tidak mau giok Maitreya ini? Kalau saya benar-benar berhasil membelinya, maka usaha Anda benar-benar akan sia-sia. Jika Anda benar-benar mampu membayar 700 juta, apa urusannya kalau usaha saya sia-sia? Tapi jika Anda tidak mampu membayarnya, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Bahkan jika Meng Meng tidak punya uang, Anda pikir uang 700 juta saja, saya tidak bisa membayarnya juga? Bayar sekarang. Kenapa buru-buru? Palunya belum diketuk kok. 700 juta sekali? 700 juta 2 kali? 700 juta 3 kali? Terjual. Selamat kepada Bapak ini, telah berhasil mendapatkan barang lelang terbaik dengan harga 700 juta. Apa benar-benar harus menggunakan uang hasil jerih payahku? Aduh. Bagaimana Meng Meng? Berikan ponselnya. Baru sekarang terpikir untuk mengajukan pinjaman? Sepertinya sudah terlambat ya? Tuan Muda Wang, dia cuma seorang petugas keamanan. Bank mana yang mau memberinya pinjaman? Ayah saya punya banyak uang, lalu pakai pinjaman. Anak ini? Apa dia tahu tempat penyimpanan rahasiaku? Ayah, jangan-jangan ayah sudah gila ya? Percuma saja kau berpura-pura gila sekarang. Jika kau tidak bisa memberikan 1.400.000.000.000, kalian ayah dan anak tidak akan bisa pergi. Siapa bilang aku tidak bisa memberikannya? Awalnya aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, namun yang kudapat hanyalah pengasingan. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah seorang miliarder, aku mengungkapkan rahasiaku. Kau miliarder? Bayar dulu uangnya baru kita bicara. Bung, jika kau benar-benar bisa membayar 1.400.000.000.000 rupiah itu, apa kau percaya aku akan mengunyah semua yang ada di lantai ini? Paman jahat, gigimu bagus sekali ya. Bagus, kau yang bilang sendiri. Aku sendiri yang akan memasukkannya ke mulutmu, sepotong demi sepotong sebentar lagi. Cepatlah, cepat bayar sana. Pembayaran berhasil. Bagaimana mungkin? Hanya 1.400.000.000.000 rupiah saja. Lihatlah kalian terlihat seperti orang udik. Ayah jika tahu bahwa uang ini adalah hasil usahanya di masa depan, aduh tidak bisa. Aku harus memastikan dia tidak tahu. Tuan Muda Wang, sekarang bagaimana? Jangan terburu-buru. Ayo pergi. Panggil guruku. Mau kemana? Kalian berdua? Kalian mau melakukan apa? Tentu saja menyuapi paman jahat itu makan. Tuan Muda Wang, tolong aku. Hei, kau mau membantunya makan? Sudahlah. Rasakan karena sudah menindasku. Rasakan karena sudah menindas mama.
Meng Meng, apakah ini sudah cukup? Aku telah memasang formasi roh jahat palsu pada liontin giok ini. Dan itu dapat memurnikan kutukan jahat dalam tubuh ibu setiap saat. Tidak akan lama lagi, ibu akan sadar kembali. Kalau begitu, sekarang bisakah kau jelaskan padaku? Kemana perginya saldo di ponselku? Ditambah lagi, uang jerih payahku juga lenyap. Ayah, mana ku tahu itu? Bukankah ponsel itu selalu ada di tanganmu? Astaga, sungguh emosiku. Aku benar-benar... Berani datang lagi? Lei Gong Dianmu, cepat kerahkan kekuatan sihir kalian. Musnahkan kejahatan. Meng Meng? Terus begini juga bukan solusi. Bisakah kau menemukan orang di balik ini semua? Langit dan bumi tak terbatas. Melacak ribuan mil. Melacak. Tidak kutemukan. Guru. Gawat. Pihak lain tidak hanya memusnahkan roh jahatku, tetapi juga menemukanku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Wang, jangan cemas. Kita pergi dulu. Setelah melukai ibuku, kalian masih berpikir untuk kabur? Sudah menyakiti ibu saya, masih berani lari? Anak nakal, besarnya nyalimu, berani-beraninya datang sendiri mencari saya. Orang seperti kamu, dengan mudah saja aku akan membereskanmu. Benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku. Energi jahat memasuki tubuh, semua teknik tidak mempan. Peng Peng. Peng Peng. Ibu, aku baik-baik saja. Aku sekarang merasa diri ini penuh dengan kekuatan. Jalan. Segarang itukah? Kekuatannya sekarang bisa menghancurkan gunung dan membelah batu. Aku lihat dengan apa kamu akan melawanku. Ayah, apa yang kamu takutkan? Hanya teknik zombie kecil aku juga bisa melakukannya. Hei, tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berlebihan, Meng Meng. Ayah, tenang saja. Punyaku ini versi tanpa rasa sakit. Pasti bisa mengalahkannya. Omong kosong, serang. Meng Meng, aku ayah kandungmu. Kamu tidak boleh. Kita bilang saja. Kekuatan cahaya emas 6. Ding 6. Jia merasuk. Laksanakan segera sesuai perintah. Aduh. Benda yang kau bawa ini tidak berguna sama sekali. Maafkan aku, Ayah. Aku salah mengambil jimatnya. Mengambil? Dalam masalah sepenting ini, kau tidak boleh salah mengambil. Maafkan aku, Ayah. Memen salah. Untung saja, aku hampir jadi yatim piatu. Dasar kau, memang hobimu menyusahkan ayah kandungmu sendiri, ya? Tidak lagi. Jauhkanlah kejahatan. Segala hukum tidak menyerang. Segera laksanakanlah perintah. Kau yakin kali ini sudah benar? Ayah, serang. Apa benar sudah bisa? Pasti bisa menghancurkannya. Kau yakin? Kau tidak percaya pada putri kandungmu sendiri, ya? Ini bagaimana mungkin? Sekarang giliranku. Dasar kakek tua menyebalkan. Seorang kacung kecil yang menguras energi kehidupan orang lain, berani-beraninya melawan jenius kecil gerbang mistis, Maha Guru Taois agung seperti Meng Meng. Menguras energi kehidupan? Ya ampun, Peng Peng. Kau terlalu cepat merasa senang. Aku masih punya jurus rahasia yang belum kugunakan.
Guru, kondisi fisikku lemah. Aku tidak tahan dengan ini. Wahai dewa jahat yang agung, hambamu yang setia, dengan tulus memohon kepadamu, wujud sejatimu datanglah. Begitu nekat, sampai menusuk diri sendiri? Kenapa rasanya familiar? Meng, yang datang ini besar. Apa jimatmu itu ampuh? Leluhur jahat telah datang, jimat apapun tidak akan berguna. Kau simpan saja itu, biar aku yang urus ini. Kau yakin bisa? Gampang. Sungguh bodoh, dan tak kenal takut. Berani-beraninya tidak menghormati leluhur jahat. Apa-apaan leluhur jahat omong kosong itu? Suruh dia mencoba melawanku. Siapa yang berani tidak menghormati paduka ini? Hahaha, sekarang kalian tahu betapa menakutkannya kekuatan leluhur jahat kan? Meng, cepat lari. Hei, mau kabur? Guruku, hajar dia. Si kepala babi, siapa bilang aku mau kabur? Kau teriak-teriak tidak jelas apa? Kenapa jadi gadis kecil ini? Berani-beraninya tidak menghormati leluhur jahat. Leluhur jahat, mohon Anda bertindak. Diam. Namanya leluhur jahat. Ya, saya adalah. Anda masih berani berpura-pura di depan saya. Saya rasa Anda tidak ingin berkeliaran di Difu lagi. Salah? Nyonya besar. Saya salah. Guruku, ini, ada apa sebenarnya? Diam, tindakan leluhur jahat pasti memiliki makna yang mendalam. Beraninya kau mempertanyakannya. Hei, dasar kakek tua. Anda sudah menyerah belum? Sudah menyerah? Sudah menyerah. Anda tahu diri juga. Berlutut yang benar di hadapan saya. Leluhur jahat Anda saja sudah menyerah. Anda menyerah tidak? Kau. Sudah menyerah. Sudah menyerah. Dia sudah menyerah. Lihat, dia. Dia sudah bersujud habis-habisan. Saya belum puas bermain. Siapa suruh Anda ikut campur urusan orang lain? Baiklah. Kalian berdua cepat pergi. Jika berani berbuat jahat lagi di dunia manusia, saya akan memanggil kakak Hoge dan membereskan perhitungan Anda. Tidak berani. Tidak berani. Guruku, cepat bangkit dan lawan. Bu, aku merasa sangat sakit. Ini sebenarnya ada apa? Wang Yuan, jangan tanya ada apa dulu. Sekarang selamatkan Peng Peng yang penting. Itu Meng, ya? Aku dengar kamu bisa menyelamatkan Peng Peng. Paman jahat sudah berkali-kali mencelakai ibuku. Kamu masih mau aku menyelamatkannya? Tidak akan mungkin. Kamu. Shuyu, Bibi mohon padamu. Tolong selamatkan Peng Peng. Dia itu adik kandungmu. Aku tidak punya adik. Yang Shuyu, Bibi Liu sudah berlutut di hadapanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Mereka berdua bekerja sama dengan dukun untuk mencelakaiku. Kamu bertanya padaku, apa yang aku inginkan? Kamu. Dasar orang tua ini. Paman jahat sedang menuai akibat perbuatannya sendiri. Kalau kamu berani membentak ibuku lagi, dengan satu pukulan, aku akan membuatmu terlempar tidak berdaya. Dasar anak liar kamu. Wang Yuan, jangan. Aduh, Patriark Jiang. Sekarang Jiang Peng diserang balik oleh energi jahat. Hanya Meng Meng yang bisa menyelamatkannya. Ayah. Kenapa kamu berteriak? Aku tidak percaya. Tidak ada orang selain dia yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Terserah kamu saja. Tapi jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Energi jahat, paman jahat sudah terlalu dalam. Tidak sampai 3 hari dia akan mati mengeluarkan darah dari 7 lubang indera. Astaga. Tidak hanya itu, mereka berdua berkali-kali mencelakai orang dengan ilmu hitam, mengurangi perlindungan leluhur. Keluarga Jiang, aku khawatir musibah besar akan datang bertubi-tubi jika tidak ditangani dengan baik. Keluarga Jiang akan tamat. Seserius itu? Ibu, jangan khawatir, ada Meng Meng di sini. Ibu dan kakek buyut tidak akan kenapa-kenapa. Tapi aku tidak peduli dengan yang lain. Omong kosong. Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Lagi pula yang mati nanti bukan aku. Ayah masih menganggapku putramu atau tidak? Aku hampir mati. Ayah bahkan tidak mau menolongku. Wang Yuan, mohonlah kepada Shuyu. Biarkan ahli spiritual itu menyelamatkan Peng Peng. Shuyu. Aduh, ini urusan Meng Meng. Aku tidak bisa memutuskan. Ingin aku menyelamatkannya? Bukan tidak mungkin, tapi aku punya beberapa syarat. Kalau begitu, coba katakan. Yang pertama, aku ingin ayah meminta maaf kepada ibuku. Aku harus minta maaf padanya? Tidak mungkin. Ya sudah kalau begitu. Ayo ayah, kita keluar untuk bersenang-senang. Baiklah, ayo. Ayah.
Aku salah menilaimu. Maafkan aku. Nah, baru begitu. Ingin aku turun tangan juga bukan tidak boleh. 20 miliar rupiah sekali. 20 miliar rupiah? Kenapa kau tidak merampok saja? Merampok apa secepat ini? Kalau tidak mau menyelamatkannya, sudahlah. Aku juga sudah capek. Paman jahat, tenang saja. Nanti Meng Meng akan membakar uang kertas untukmu. Aduh. Ayah, Baik. Aku setuju. Tapi kalau kau tidak bisa menyelamatkan Peng Peng, Tidak ada orang yang tidak bisa aku sembuhkan. Duduk. Pada langit kekuatan dahsyat, mantra Dewa Agung, Mami Hong, hancurkan kejahatan. 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah, 20 miliar. Selesai sudah. kau menyembuhkannya seperti ini? Apa pedulimu cara aku menyembuhkannya? Yang penting sudah sembuh kan? hah? Ayah, sepertinya aku sudah sembuh. Aku bahkan bisa melompat. Totalnya 220 miliar rupiah. Bukan 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah untuk sekali perawatan. Aku baru saja melakukan 11 kali tindakan. Beli 10 gratis 1, aku sudah memberimu diskon. Kau... Pikirkan baik-baik, kalau kau tidak membayar uangnya dan ditimpa musibah, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu, ya. Berikan padanya. 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 Baiklah. Ayah ibu, kita pergi berbelanja, aku yang traktir. Baik. Ayo. Hebat. Beberapa hari ini, kamu hanya boleh tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Kamu juga jangan cari masalah denganku. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Halo? Nyonya Jiang, aku bisa membantumu menghadapi Wei Feng. Meng, ada apa kamu membawa kami ke sini? Kencan. Kencan? Tentu saja. Di televisi dikatakan bahwa hubungan kalian ini disebut menikah. Dulu bercinta. Jika kalian tidak membangun kasih sayang, kalian akan mudah bercerai. Agar tidak menjadi anak dari keluarga tunggal, aku harus mengeluarkan uang sendiri untuk membangun kasih sayang kalian. Bukan begitu. Hal tidak jelas apa yang kamu tonton setiap hari, sih? Aku tidak peduli, uangnya sudah terpakai, jadi kalian harus menuruti aku. Ayo. Bukan, aduh. Cuyu, menikahlah denganku. Aku mau. Bagus. Sempurna. Wah, indahnya. Cium dia. Pecium dia. Ayah, cepat lakukan sesuatu. Kami berdua yang sedang kencan di sini. Kenapa kamu ikut campur? Hei, aku ini sutradara dan juga investor. Tentu saja aku harus ada di sini. Investor? Kalau kami berdua tidak makan sekarang, kamu akan menjadi yatim piatu. Benar, Meng. Aku dan dia sudah berakting lebih dari 10 kali, sesuai dengan permintaanmu. Ibu sekarang benar-benar lapar. Kumohon, bolehkah kita makan? Aduh, kalian berdua ini rakus sekali. Tanpa aku di rumah ini, cepat atau lambat, pasti akan berantakan. Cirakus, kemarilah. Terima kasih. Apa ini bisa berhasil? Kak. Sebelumnya kami salah. Maafkan saya. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Jiang Peng, sandiwara apa lagi yang kamu mainkan? Choyu, saya tahu kamu sebelumnya punya pandangan negatif tentang kami. Dulu, kami sudah melakukan banyak hal yang menyakitkanmu. Hari ini, saya dan Peng Peng di sini ingin meminta maaf kepadamu. Rubah, yang mengunjungi ayam saat tahun baru. Dia tidak berniat baik. Bukan begitu? Bukan begitu. Meng, paman kali ini benar-benar tahu kesalahannya. Sudah, kesalahan sudah diakui. Minggir dari jalan. Choyu, ada satu hal lagi yang harus saya beritahukan kepadamu tentang anakmu. Nenek sihir, apalagi yang ingin kamu lakukan pada ibu? Meng, jangan khawatir, ibu baik-baik saja ya. Kamu sudah main seharian, pergi mandi dulu dengan ayah. Badanmu sudah bau. Kalau begitu hari ini, kita harus tidur bersama lagi ya. Baiklah. Sebenarnya kamu mau bicara apa? Jika kamu berani membohongiku dengan masalah itu, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak. Sebenarnya, putrimu masih hidup. Apa? Kak, jangan panik dulu. Dengarkan saya. Ayah saat itu, untuk menjaga reputasimu, mengirim anak itu pergi dan membohongimu bahwa dia lahir tidak bernyawa.
Jadi, anakku masih hidup? Bukan hanya itu, saya juga menghubungi orang yang mengadopsi anak itu. Dia akan membawanya kembali dalam beberapa hari. Ya, Tunggu. Jangan-jangan kalian mencoba menipuku dengan masalah ini, ya? Suyu, tenang saja. Setelah anak itu kembali, kamu lakukan tes DNA. Jika dia bukan anak kandungmu, kamu boleh menghukumku sesuka hatimu. betul. Kakak, kami sungguh tahu bahwa kami telah berbuat salah. Kami hanya ingin kalian, ibu dan anak, bersatu kembali. Meskipun Meng Meng ini manis dan penurut, tapi bagaimanapun juga, dia bukan putrimu. Cukup. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Mama, menurut Mama, apakah cara kita ini benar-benar berhasil? Peng Peng, Mama juga seorang wanita. Dalam beberapa hari, setelah anak itu dibawa kembali, dia pasti akan percaya dengan sendirinya. Tapi orang itu, kenapa dia mau membantu kita? Peng Peng, selama dia bisa membantu kita, apapun tujuannya, tidaklah penting. Mama kenapa? Tidak apa-apa. Mama hanya sedikit lelah. Dengar tidak Xiaowezi, Mama sudah lelah. Cepat matikan lampu dan tidur. Dasar anak nakal. Kamu mau memberontak, ya? Mau coba-coba, ya? Hei, apa? Ah, baiklah. Aku mengerti. Aku segera ke sana. Ada apa? Meng Meng, mama kandung Meng Meng. Sudah ditemukan? Aku harus segera pergi ke Jiangcheng. Sebaiknya kamu pergi. Meng Meng masih sangat kecil. Biarkan dia ikut denganku selama beberapa hari ini. Aku titip dia padamu, ya? Meskipun Meng Meng manis dan lucu, tapi bagaimanapun juga, dia bukan anak kandungmu, kan? Apa? Ayah pergi ke Jiangcheng mencari ibu? Ya. Ayah kurang ajar. Ibu bukankah kau ada di sini malah pergi mencari ke Jiangcheng? Benar-benar bodoh sekali. Meng Meng, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku adalah ibumu? Karena aku tahu cara menghitungnya. Lalu, bagaimana jika perhitunganmu salah? Memang tidak mungkin salah hitung. Bagaimanapun, kau adalah ibuku. Baiklah, kalau begitu, Meng Meng adalah putriku yang manis. Direktur Jiang, Tuan Muda Jiang bilang, ada urusan sangat penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Paman jahat, apalagi yang mau kau lakukan? Aku datang untuk menangkapmu, ya? Sudah. Meng Meng, kau pergi bermain sebentar dengan Bibili, mau? Ibu, jika paman jahat itu mengganggumu, katakan saja padaku. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Baik, pergilah. Kak, anaknya sudah dibawa kembali. Menurutmu? Kita lakukan tes DNA di rumah sakit Jinghai saja. Aku ikut saja maumu. Nenek, Dua-dua jangan takut, dia adalah ibumu. ibu? Semuanya akan dibicarakan setelah hasil tes keluar. Wewe, masalah ini sangat penting. Maaf merepotkanmu. Chuyu, kau tenang saja. Aku tahu mana yang lebih penting. Kau tunggu di sini sebentar. Aku akan segera memberikan hasilnya padamu. Nenek, apakah ibu tidak menyukaiku? Dua-dua jangan mengarang. Mana ada ibu yang tidak menyayangi putrinya sendiri? Hasilnya belum keluar. Jangan katakan hal seperti itu pada anak. Mama, Tante, jika Tante tidak menyukai dua-dua, maka kirimkan saja dua-dua kembali. Dua-dua bisa bertemu dengan Tante lagi. Sudah sangat bahagia. Jika dia benar-benar putriku yang malang, bagaimana aku harus memperlakukannya? Dua-dua, aku tidak menyukaimu. Hanya saja, kita harus menunggu hasil tes DNA keluar, baru kita bisa memastikan hubungan kita. Jika tidak, kita akan senang untuk sesaat tanpa hasil. Benar kan? Ya, dua-dua tahu. Kak, kulihat dua-dua dan kamu waktu kecil sangat mirip. Hanya kalian berdua. Bagaimana kamu berjalan? Maaf. Saya minta maaf. Lain kali lebih hati-hati. Hei, Kak. Sudah beres. Baguslah kalau begitu, jalankan sesuai rencana. Mu Shen, rekaman pengawasanmu ini, tidak ada wajah yang jelas satupun. Apa yang harus kulihat? Hei, Bang Feng,
Bukankah kukira kau sudah merasakan semalam suntuk dengannya? Kesannya pasti mendalam. Seharusnya kau bisa mengingatnya. Kan? Saat itu aku dibius. Apa yang bisa kuingat? Salahku. Salahku. Malam ini aku akan mentraktirmu sebagai permintaan maaf. Itu Meng Meng. Tenang saja. Bang Feng, Meng Meng bukan anak biasa, dia akan baik-baik saja. Suyu, cetak laporannya. Dia benar-benar putriku? Nak, panggil ibu. Ayo panggil ibu. Ibu, Duo-duo. Anakku. Beritahu ibu, bagaimana kabarmu? Selama bertahun-tahun ini? Aduh, Duo-duo diadopsi oleh keluarga petani. Keluarga ini lebih menghargai anak laki-laki daripada perempuan. Duo-duo dipaksa bekerja sejak kecil. Jika tidak melakukannya dengan baik, dia dipukuli. Apa? kali ini ibu tidak pergi. Boleh? Dua-dua akan patuh. Duo-duo. Ibu, siapa dia? Direktur Jiang, Nona Mengmeng bersikeras datang mencari Anda. Mengmeng, dia adalah kakak Duo-duo. Dia adalah putri kandung ibu. Kau bohong. Aku yang putri ibu. Cepatlah sadar, hasil tesnya sudah keluar, kau sama. Diam. Mereka berdua adalah putriku. Siapapun yang berani bergosip, aku tidak akan memaafkannya. Mengmeng, setelah ini biarkan Duo-duo menemanimu, mau ya? Berani-beraninya dia merebut ibu dariku. Aku... Meng-meng, tenang saja. Aku tidak akan merebut ibu darimu. Aku akan menuruti perkataanmu. Aku tidak mungkin salah hitung. Tapi bagaimana mungkin hasil tes DNA? Meng-meng, aku tidak mau membuat ibu sedih. Maafkan aku. Aku tidak akan merebut ibu darimu. Jika kau tidak menyukaiku, aku akan pergi. Aku tidak menyukaimu. Tapi jika kau berani merebut ibu dariku, asalkan aku bisa tetap di sisi ibu, aku sudah sangat bahagia. 7 tahun lalu, aku kira aku sudah kehilangan putriku. Tidak kusangka Tuhan memberiku 2 putri sekaligus. Ibu jangan menangis. Sudahlah, urusan anak kecil, seharusnya akan membaik seiring berjalannya waktu. Hari ini ibu sedang senang, akan mengajak kalian berbelanja. Ayo pergi. Meng-meng, Duo-duo, pilih apa yang kamu suka. Hari ini semua belanjaan, Mama yang bayar. Pergilah. Duo-duo, kenapa kamu tidak ikut? Mama, saya tidak perlu. Belikan saja untuk Meng-meng. Duo-duo. Mama, punya banyak sekali uang, tidak perlu berhemat untuk Mama. Jika kamu tidak ikut, Mama bisa marah loh. Mama maafkan saya. Saya ikut. Pergilah. Berapa banyak penderitaan yang telah anak ini alami? Sampai ia begitu berhati-hati? Kakak, saya ingin lihat yang ini. Ini untukmu, nak. Meng-meng, kamu pasti terlihat sangat cantik memakai ini. Saya tidak mau. Satu hilang. Nyonya, permisi sebentar. Tadi di sana 1 jepit rambut hilang. Saya mau tanya, apakah anak Nyonya yang mengambilnya? Meng-meng, Duo-duo, kemari. Meng-meng, Duo-duo, sini. Ada apa, Mama? Kalian tadi main jepit rambut di sana, kan? Iya, tapi aku lihat tidak suka, jadi aku kembalikan ke konter. Ya, memang begitu. Lalu, kenapa jepit rambutnya kurang 1? Meng-meng, Duo-duo, jika salah satu dari kalian yang mengambilnya, sekarang mengaku, Mama bisa memaafkan kalian. Kalau tidak, sebentar lagi, jika ditemukan di saku siapa, Mama tidak akan membiarkannya begitu saja. Mama, Duo-duo sungguh tidak mengambilnya. Lihat, tidak ada kan? Meng-meng, apakah kamu yang mengambilnya? Mama, aku sungguh tidak. Kalau tidak percaya, bagaimana ini bisa ada di sakuku? Masih bilang tidak? Ini apa? Mama Meng-meng tahu, Meng-meng salah. Meng-meng, jika nanti kamu suka sesuatu, bilang saja pada Mama. Mama bisa membelikannya untukmu. Tapi kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi. Mengerti? Mama, Meng-meng mengerti. Mama percaya padamu. Tetapi, untuk memberimu hukuman, hari ini, Mama tidak akan membelikanmu pakaiannya. Mama, kalau begitu Dua-dua juga tidak mau. Tidak boleh. Kamu harus beli. Itu hadiah. Ayo pergi.
beraninya dia menjebakku. Meng, Duo, ibu akan membuatkan makanan enak untuk kalian. Kalian tidak boleh bertengkar, ya? Katakan, kenapa kamu berpura-pura menjadi anak ibu? Aku tidak melakukannya. Tidak, kamu bisa membohongi ibu, tapi tidak bisa membohongiku. Dan lagi, kenapa tadi kamu menjebakku? Aku sungguh tidak melakukannya, Meng. Tidak, saat itu hanya kamu yang menyentuhku. Tidak ada orang lain yang sempat memasukkan jepit rambut itu ke saku bajuku. Kalian sedang main apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku dan Duo sedang bermain. Kalau begitu kalian mainlah yang baik, jangan ganggu Duo. Mana mungkin, Bu. Aku dan Duo sangat akrab. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tapi jika kamu menyakiti ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian sedang bermain apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku dan Duo sedang melihat rok baru. Benar begitu, Duo? Ya. Bu, Meng baik sekali padaku. Kamu beruntung kali ini. Besok aku akan memberimu pelajaran lagi. Meng, jadilah anak baik. 2 hari lagi ibu akan mengajakmu beli juga. Keluarlah. Ibu sudah selesai membuatkannya. Meng, Duo, Mama ada urusan, harus pergi ke kantor sebentar. Kalian di rumah baik-baik ya? Baiklah. Mama pergi dulu, ya. Meng, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku akan menginterogasi si mata-mata kecil sepertimu ini. Cepat katakan, kamu mendekati Mama. Sebenarnya apa tujuanmu? Aktingmu bagus sekali. Kapan kamu akan mengusirnya pergi? Tuan pasti sudah punya rencana. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku saja. Aduh, kamu ini gadis kecil. Aduh, sakit. Kalau kamu berani bertindak sendiri dan menggagalkan rencana besar Tuan, aku tidak akan memaafkanmu. Ya. Tidak berani. Bagaimana keadaan Duo? Duo tadi demam. Dia sudah minum obat. Saat aku pergi pagi tadi, dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia demam? Bukan, Kak. Jangan khawatir. Kami juga tidak tahu. Saat kami kembali, dia sudah seperti ini. Hanya saja apa? Hanya saja sebelum kami pergi, kami melihat Duo bertengkar dengan Meng. Omong kosong apa ini? 2 anak kecil itu hanya bermain-main. Bertengkar apanya? Meng, aku tidak akan merebut ibu darimu. Jangan usir aku. Mama, kenapa Mama pulang secepat ini? Duo demam? Mama buru-buru pulang untuk merawat Duo. Demam? Meng, coba jujur katakan pada Mama. Apa kamu tidak suka pada Duo? Ya, dia sama sekali bukan anak Mama. Dia dikirim oleh paman jahat dan wanita tua itu untuk menipu Mama. Meng, Mama tahu kamu ingin melindungi Mama. Mama sangat senang. Tetapi tes DNA tidak bisa dipalsukan. Duo sama seperti kamu, dia adalah anak Mama juga. Bukan Mama, aku yang anak Mama. Meng tidak akan salah itu. Meng, Mama tahu kamu menguasai beberapa metode metafisika. Tapi kamu tidak bisa meragukan sains. Kenapa metode metafisika tidak ilmiah? Bukankah kakek buyut aku yang menyelamatkannya? Kamu, apa ini alasanmu untuk mengganggu Duo? Mama jahat, aku tidak mau berbaikan lagi dengan Mama. Meng. Mama. Duo, sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Mama, ini semua salahku. Aku membuat Meng marah. Bukan salahmu. Duo anak paling penurut. Tapi... Sudah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Istirahatlah yang baik. Wah, kenapa Raja Iblis kecilku terlihat murung begitu? Ayah, ibu tidak menginginkanku lagi. Tidak apa-apa, ayah masih di sini. Wei Feng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baik. Tunggu sebentar, Ibu. Apakah Ibu Meng sudah ditemukan? Oh, ada apa Direktur Jiang? Apakah kau takut aku menemukan ibu kandung Meng, lalu menceraikanmu? Apa yang kau bicarakan? Aku sangat ingin kau cepat pergi. Aduh, Direktur Jiang, setiap perkataan yang kau ucapkan selalu membuat orang begitu patah hati. Katakan padaku, bukankah itu berarti kau sudah selesai denganku dan tidak lagi membutuhkanku? Jangan bicara omong kosong. Kapan aku menggunakanmu? Oke, sudahlah.
Aku tidak bercanda lagi ya. Hari itu, rekaman pengawasan tidak menangkap wajahnya, jadi masih belum ditemukan. Oh, ngomong-ngomong, apakah dua-dua yang di dalam itu putrimu? Ya, Selamat, atas bersatunya kembali ibu dan anak. terima kasih. Hei, kau memintaku keluar, bukan hanya untuk membicarakan hal ini, kan? Aku ingin berbicara denganmu tentang masalah pendidikan Meng-Meng. Meng-Meng, aku minta maaf. Dasar tukang sandiwara, pergi menjauh. Hei, kamu anak liar. Seharusnya kamu yang pergi. Dua-dua adalah keturunan dari keluarga Jiang. Ternyata kalian yang merencanakan ini. Memangnya kenapa? Lagi pula sekarang kamu bilang apapun, ibumu tidak akan percaya. Tidak mungkin, meskipun Meng Meng agak nakal, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya juga tidak mau percaya, tetapi dua-dua tiba-tiba demam. Hal ini tidak mungkin dipalsukan, kan? Tuyu. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Ada beberapa memar jaringan lunak di seluruh tubuhnya. Untungnya tidak ada tulang yang cedera. Sebagai seorang ibu, bagaimana kamu menjaga anakmu? Mama, Mama di sini. Mama, maafkan saya. Sudah membuatmu khawatir. Ini bukan salahmu. Ini salah Mama. Mama tidak menjagamu dengan baik. Mama, bisakah Mama tidak menyalahkan Meng-Meng? Itu semua salah saya. Saya selalu membuatnya marah. Bukan salahmu. Kamu jangan memikirkan hal-hal ini dulu, istirahatlah yang baik, ya? Mama akan menjengukmu lagi nanti. Ayah dan ibu, apakah kalian akan meninggalkanku? Mana mungkin? Ibu paling menyayangi Meng Meng? Benarkah? Tentu saja. Bagaimana kabar dua-dua? Dia baik-baik saja. Tulangnya tidak terluka. Ibu, Meng-Meng, setelah ini, kamu tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan lagi, ya? tapi... Meng-Meng, sampai sekarang kamu masih belum menyadari kesalahanmu? Tahukah kamu, kata-kata pertama dua-dua saat terbangun adalah memintaku agar tidak memarahimu. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Tidak, aku tidak begitu. Aku rasa, sebaiknya kita tenang dulu. Setidaknya Meng Meng tidak akan. Putriku dipukul oleh putrimu? Apanya lagi yang tidak jelas dari situasi ini? Besok kita urus surat cerai kita. Uang yang berlebihan, kamu tidak perlu mengembalikannya padaku. Anggap saja itu hadiah dariku untuk Meng Meng. Bukan? Jiang Shuyu, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar berpikir aku dan Meng Meng datang demi uangmu? Memangnya bukan? Mulai dari mengobati kakekku, sampai pernikahan palsu kita. Jadi di matamu, aku dan Meng Meng adalah orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan. Begitu? Maaf, bukan itu maksudku. Tapi, aku harus bertanggung jawab atas anakku. Baiklah. Kalau begitu kamu tidak perlu menjelaskan. Aku dan Meng Meng juga tidak akan tinggal di keluarga Jiang milikmu. Selama ini, bagaimana aku dan Meng Meng memperlakukanmu? Kamu tahu sendiri. Pikirkan baik-baik. Mama, jika kamu berani menyakiti ibuku lagi, akan kuhajar sampai mati orang tua. Keluarga seharusnya selalu utuh. Tidak bisa. Dua-dua adalah anakku. Dia sudah sangat menderita. Aku tidak bisa membiarkannya terluka lagi. Ayo, Meng Mengku tersayang. Ayo makan. Ayah, ibu benar-benar dalam bahaya sekarang. Ayah harus ikut aku untuk melindunginya. Meng Meng, mereka sudah melakukan tes DNA. Itu palsu. Meng Meng, ayah, tahu kamu sangat merindukan ibumu? Tapi dia sudah punya anak perempuan sekarang. Ayah janji. Ayah akan segera menemukan ibumu, baik? Dua-dua bukan anak ibu. Aku anaknya. Baiklah, kamu adalah putrinya. Tapi jika kamu tidak makan sampai kenyang, bagaimana kamu bisa punya tenaga untuk melindungi ibu? Ayah masih tidak percaya padaku. Aku tidak mau bicara dengan ayah lagi. Aduh, Meng Meng. Meng Meng belum pernah seserius ini. Mungkinkah benar-benar ada masalah di sana? Sepertinya aku harus menyelidikinya. Apa ini? Anda ingin melakukan tes DNA untuk Shuyu dan Meng Meng? Benar? Tuan Wei, Shuyu hanya memiliki satu putri, yaitu Duo-Duo, yang tes DNA-nya sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai seorang dokter, saya sarankan,
Anda tidak perlu berharap apa-apa lagi. Meng Meng tidak mungkin putrinya. Sebelum hasilnya keluar, tidak seorang pun di antara kita bisa mengambil kesimpulan, bukan? Ya, orang seperti Anda yang keras kepala dan tidak mau mendengar, sudah sering saya temui. Oh, ngomong-ngomong, ini nomor ponsel saya. Tolong segera beritahu saya setelah hasilnya keluar. Terima kasih. Wei Feng, kau sudah bercerai dengan kakakku? Untuk apa kau datang ke rumahku? Apa kalian melihat Meng Meng? Tidak. Ada apa dengannya? Dia bertengkar denganku pagi-pagi, lalu dia pergi keluar, dan sampai sekarang belum kembali. Dia masih kecil, kenapa kau membiarkannya keluar sendirian? Cepat cari dia. Ibu, cepat cari Meng Meng saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dua-dua anak pintar, ibu akan segera kembali. Ya. Maham. Dua-dua, keluarga Meng Meng sudah diusir. Lalu apa? Rencana kita selanjutnya? Kenapa terburu-buru? Pertunjukan baru saja dimulai. Ayah jahat, kau tidak percaya padaku. Aku tidak akan pulang ke rumah. Biar kau panik. Siapa itu? Meng Meng, kau benar-benar pintar ya. Ini semua bisa kau ketahui. Kau lakiku Jui? Jawaban yang benar. Kalau begitu, bunga krisan ini akan kuberikan padamu. Yang di Xuanzong, Wansi Bengen, Jing Wangzhou, terbuka. Hanya mengandalkan dirimu, masih ingin melawan aku? Aku akan menangkapmu dan membawamu ke hadapan ibu, agar dia melihat wajah aslimu. Aduh, sayang sekali, dia adalah ibuku. Bunga krisan suci cahaya, bekal. Ternyata sihir jahat dari timur. Sudah sehari tidak makan, aku lapar sekali. Meng Meng, aliran Xuanmenmu ini juga tidak hebat, ya? Jangan senang dulu. 9 sudah merespon guntur. Kubuat Yanzun turun dan takutan iblis. Pura-pura hebat. Jangan pikir aku tidak tahu. Begitu perutmu lapar, kau tidak akan bisa menggunakan sihir. Oh, begitukah? Meng Meng? Wei Feng, jangan panik. Ini pasti bukan milik Meng Meng. Meng Meng pasti akan baik-baik saja. Ini apa? Ini Meng Meng, pasti Meng Meng. Jika sesuatu terjadi pada Meng Meng, aku pasti akan membunuh mereka. Meng Meng? Halo, Mushen, Meng Meng dalam masalah. Hah? Aku segera ke sana. Baik. Ada apa? Ada apa? Dua-dua ada di rumah sakit, kondisinya memburuk. Kalau begitu, pergilah ke rumah sakit dulu. Ada aku di sini. Tapi bagaimana dengan ini? Ini memang bukan tanggung jawabmu. Memang pantas disebut tubuh dao alami. Ternyata bangun secepat ini. Kau? Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau tahu aku adalah tubuh dao bawaan? Aku tidak hanya tahu kau adalah. Aku juga tahu bagaimana cara merebut tubuh dao darimu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Waktunya belum tiba. Aku tidak akan melukaimu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunmu, dan juga saat aku merebut tubuh daomu. Ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Meng Meng. Ibu. Apakah ibu sangat khawatir tentang Meng Meng? Ibu, bisakah ibu ceritakan tentang kalian? Saat pertama kali aku melihat Meng Meng, dia langsung memelukku dan memanggilku ibu. Bang Feng. Ya, Mushen,
Aku sudah mengerahkan orang untuk mencarinya. Sekalipun harus membalikan seluruh Jinghai, aku pasti akan menemukan Meng Meng. Mushen, kau kini berada di posisi yang tinggi, pasti sangat sibuk. Maaf, aku benar-benar panik. Kau cukup suruh seseorang membantuku. Bang Feng, perkataanmu itu tidak ada artinya. Belum lagi soal nyawaku yang kau selamatkan dari medan perang. Bahkan posisi yang aku tempati sekarang adalah milikmu. Hei, baik, kita ini saudara. Jangan bicara soal itu. Asal Meng Meng bisa ditemukan kembali, nanti aku akan mentraktirmu minum, ya? Baik. Ayo. Ibu, sekarang Meng Meng hilang. Duo-duo, ibu tidak mau berbohong padamu. Tetapi ketika aku tahu Meng Meng menghilang, aku benar-benar sangat cemas. Padahal waktu aku menghabiskan waktu bersamanya juga tidak lama, tapi rasanya sangat dekat. Jika aku berkata seperti ini, kau tidak akan marah, kan? Mana mungkin. Dua-dua juga berharap Meng Meng segera kembali dan berkumpul bersama kita. Mahem? Ibu tahu, kau anak paling baik. Apakah benar ada ikatan batin antara ibu dan anak? Meng Meng, kita bertemu lagi. Kenapa kau? Ternyata kau memang sekongkol dengan pria berbaju hitam itu. Betul, Meng Meng, kau memang pintar sekali. Namun, ibumu tidak secerdas dirimu. Apa yang kau lakukan pada ibu? Meng Meng, tenang saja. Dia adalah ibuku. Mana mungkin aku tega menyakitinya. Jika kau berani menyakiti ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup, jangan terlalu memprovokasi dia. Itu mengganggu rencana besar kita. Kita harus menebus semua dosa ini. Baik, Tuan. Menyembunyikan diri seperti pengecut? Kalau berani, keluarlah. Meng Meng, kau masih saja nakal. Kenapa kau? Mushen, Apakah Meng Meng sudah ditemukan? belum? Aku bahkan meminta rekan-rekan tentaraku yang dulu untuk mencari, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Jangan khawatir. Meng Meng itu punya keberuntungan dan umur panjang. Dia juga tahu ilmu metafisika. Dia pasti akan baik-baik saja. Aku justru berharap dia tidak memiliki kemampuan ini, dan hanya menjadi gadis kecil biasa. Ngomong-ngomong, kau belum memberitahuku bagaimana dia bisa menguasai semua ini? Lagi pula, sekarang juga belum ada kabar. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku? Meng Meng, saat dia berumur 2 tahun, aku baru tahu kalau aku punya seorang putri. Kenapa kau? Ya? Paman Zhou, kenapa harus kau? Jangan salahkan paman. Salahkan saja ayahmu, si Wei Feng, kan? Ayah menganggapmu sebagai saudara terbaiknya. Saudara terbaik? Jangan kira aku tidak tahu. Dia tidak pernah menghargaiku. Dia pikir dengan memberikan posisi yang tidak dia inginkan padaku, aku akan rela mengabdi padanya, dan membiarkan dia mempermainkanku? Mimpi. Tidak. Cukup. Meng Meng, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Bagaimana persiapannya? Tuan, semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktunya tiba, melaksanakan ritual, merebut Daotai, untuk Anda gunakan. Bagus. Bagaimana dengan bagianmu? Jiang Peng berhasil mengendalikan keluarga Jiang. Besok dia akan mentransfer uangnya. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Jadi, kau sudah tahu kalau dia akan mendapat musibah ini? Itulah kenapa aku sangat terburu-buru, mencari ibunya. Gurunya pernah meramal. Katanya, hanya jika kami berkumpul sebagai keluarga, baru bisa membantunya melewati musibah ini. Tapi, sekarang kita harus mencarinya di mana? Selama ini, kau tidak punya petunjuk sama sekali? Sebelumnya, teman seperjuanganku pernah memberitahuku. Katanya, dia melihat rekaman aku dan dia di Hotel Jiangcheng, tapi gambarnya sangat buram, wajahnya tidak terlihat jelas. Hotel Jiangcheng? Ah, benar. Aku dan ayah dua-dua juga ada di sana. Mungkinkah? Halo. Apa? Apakah Meng Meng sudah ditemukan? Belum? Ah, baik. Dr. Lin, saya mohon Anda harus menjaga rahasia ini. Jangan beritahu siapapun. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wei Wei. Mengapa kamu mencari Wei Wei? Saya mencari Dr. Lin untuk melakukan tes DNA antara kamu dan Meng Meng. Meng Meng, dia adalah putri kandungmu. Meng Meng putri, kandungku? Ya? Lalu, bagaimana? Dengan dua-dua? Dua-dua pasti sudah diatur oleh seseorang.
Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Baru saja saya pergi, tiba-tiba kamu punya putri kandung lain? Ini semua salahku. Saya yang menghilangkan Meng Meng. Ini salahku. Duo-duo, dia pasti tahu. Saya akan menanyakannya sekarang juga. Jangan, hei, Cuyu. Kamu akan membuat rencanamu gagal sekarang. Bagaimana saya bisa tenang? Putri yang susah payah saya temukan, kemudian saya usir dengan tangan saya sendiri. Bagaimana kamu bisa menyuruhku tenang? Cuyu, dengarkan saya. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Sekarang hal terpenting bagi kita adalah menyelamatkan Meng Meng. Benar? Wei Feng? Apa kita benar-benar bisa menyelamatkan Meng Meng? Akan kami temukan. Percayalah padaku, kita pasti akan menemukan Meng Meng. Tak kusangka semudah ini, Jiang Shuyu menyerahkan perusahaan kepadaku. Bu. Ya? Menurut ibu, kita harus mengikuti saran dua-dua itu, tidak? Menurutku, kamu ikuti saja gadis kecil ini. Gadis kecil ini bukan orang sembarangan. Di belakangnya pasti ada orang besar. Kita harus melihat jauh ke depan. Jika keluarga Jiang bisa dekat dengan orang besar ini, kita akan sukses besar. Baiklah. Aku akan segera mentransfer uangnya padanya sekarang. Ayah. Kakek. Ayah, mengapa kalian ada di sini? Tangkap dia. Hei. Apa yang kalian lakukan? Nak. Mama, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Aku hanya memikirkan saat kamu bilang akan membawaku ke tempat misterius besok. Aku jadi sedikit bersemangat. Oh, ternyata begitu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu memikirkan Meng Meng. Tenang saja, besok kamu akan bertemu dengannya. Dua-dua, kamu mau membawaku kemana? Tidak jauh, sudah di depan sana. Tuan, upacara sudah selesai. Tidak akan lama lagi, kita bisa memindahkan tubuh Dao, kemudian menggunakan ibu tubuh Dao untuk menahan malapetaka surgawi. Dengan begitu, kita akan berhasil mewujudkan rencana besar kita. Bagus. Meng Meng, Cuyu. Bang Feng, kau datang di saat yang tepat. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu, mantan raja prajurit yang sudah pensiun ini. Kenapa? Mau tahu? Kalahkan aku dulu, baru aku beritahu. Tidak mau melawan, ya? Begitu ritual ini selesai, istri dan anakmu akan langsung mati. Baik. Bagus. Wei Feng, kamu tidak sehebat itu. Jangan senang dulu, Meng Meng. Mau lari? Mushen, jangan paksa aku. Wei Feng, kamu masih sama saja? Sok berlaga hebat, dan memandang rendah semua orang. Aku selalu menganggapmu seperti adik kandung. Bagaimana aku sok berlaga hebat? Diam. Aku tidak mau membicarakan hal ini sekarang. Hari ini, antara kamu yang mati, atau aku yang binasa. Tunggu, tidak masuk akal. Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu dulu. Bagaimana mungkin? Baiklah. Ternyata ada sedikit tanda mencapai jalur kultivasi dari seni bela diri. Dasar tidak berguna. Aku sudah membuang harta spiritual alami seperti ini untuk membantumu, tapi tidak ada gunanya. Berani sekali. Siapa yang mengizinkanmu berkata seperti itu? Kau hanyalah bidak catur yang aku manfaatkan. Apa kau benar-benar menganggap dirimu majikan? Hah? Apa katamu? Bukan apa-apa. Apa kau merasa membenci Wei Feng, tapi tidak bisa mengungkapkan secara spesifik? Apa alasannya? Alasannya, apa yang telah kau lakukan padanya? Bukan apa-apa. Aku hanya menggunakan teknik pengendalian jiwa, mengubah sebagian ingatannya, dan memperbesar rasa tidak puasnya terhadapmu. Itu saja. Apa? Bodoh sekali. Ya, tetapi, kalau bukan karena kebodohanmu, rencana aku tidak mungkin selesai secepat ini. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Mencari mati. Hahaha. Aku sudah memasang pembatas di sini,
Tidak lama lagi, tulang dao bawaan putri kamu akan aku gunakan. Sementara itu, istri dan putrimu akan mati di hadapanmu. Meng Meng, Shuyu. Ayah, selamatkan aku. Meng Meng, bertahanlah, ayah akan segera mengeluarkanmu. Tidak ada gunanya. Kau hanyalah seorang pendekar biasa. Dengan apa kau akan melawan kultivator sepertiku? Tonton saja baik-baik bagaimana putri kamu akan mati. Meng Meng. Tenang saja. Jangan terburu-buru. Aku akan mempersatukan kalian sekeluarga lagi. Zhou Yunfei, kau tidak akan bisa. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kulakukan? Hari ini aku akan coba. Apakah kultivasi abadi milikmu lebih hebat? Atau teknologi milikku yang lebih hebat? Mushen, jangan. Bang Feng, maafkan aku. Aku yang mencelakai Meng Meng dan kakak ipar. Di kehidupan selanjutnya aku akan menebus dosaku pada kalian. Hahaha. Dasar orang yang pantas mati? Hampir saja merusak urusan besarku. Mushen, dia bukan pecundang. Chuyu, Chuyu, Chuyu. Kau hanyalah manusia biasa. Beraninya kau melawanku? Hari ini aku akan mengirimmu lebih dulu ke neraka. Jangan. Beraninya kau. Meng Meng, Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melepaskan diri? Meng itu adalah janin dao bawaan. Meskipun kamu menggunakan formasi untuk mengisolasiku dan tidak mengizinkanku mengakses energi langit dan bumi, tetapi di dalam giok mama ada energi spiritual yang kutinggalkan. Tentu saja aku bisa menghancurkan formasimu. Aku tidak menyangka, meskipun aku sudah merencanakan semuanya. Dengan sangat teliti, masih ada celah juga. Inilah yang disebut jaring langit luas, yang tidak akan melewatkan apapun. Cepat menyerah sekarang, dan ikut aku kembali ke Yansan untuk menerima hukuman dari guruku. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Kalian semua jangan harap bisa menghakimiku. Ayo mati bersamaku. Petir pemusnah dunia. Meng Meng, Meng Meng, kalian Ayah, baik-baik saja? Ibu, kalian baik-baik saja. Sungguh melegakan. Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng, jangan menakuti Mama. Meng Meng, Meng Meng, ini semua salahku. Karena sejak awal, aku tidak percaya pada Meng Meng. ini bukan salahmu. Ayo, kita bawa Meng Meng pulang. Ayah, Ibu, aku lapar. Ayo makan, ayo makan.